Satu. Jadi keluarga itu terdiri. Oh, silakan masuk nak. Desiwana terlambat. Nanti untuk alasannya kamu sampaikan setelah jam pelajaran agama selesai ya. Nanti jumpain ibu. Jadi sekarang kamu boleh. Oke, Desiwana silakan keluarkan buku dan juga alat tulis kamu. Oke, selamat siang Desi. Siang Bu. Oke, pasti Desi sudah tahu ya kenapa ibu memanggil Desi kemarin. Sudah Bu. Kenapa? Karena terlambat masuk kelas Bu. Karena terlambat masuk kelas ya. Tadi ibu juga mendengar dari wali kelas kamu bahwa tadi pagi ternyata kamu juga terlambat ya. Dan di jam agama tadi kita sudah belajar 10 menit baru Desiwana datang. Memang terlambat bisa saja dialami oleh semua orang ya, tetapi ini bukan hal yang baik ya untuk dibiasakan atau terus dilakukan ya. Kenapa bisa terlambat nih? Karena sekarang ada keluarga tidur, jadi tidur di belakang. Oh, tidurnya jadi lama. Tidurnya semalam jam berapa? Jam 12 malam Bu. Jam 12 malam. Bangunnya jam? Jam 7 Bu. Oh, kalau bangunnya jam 7, padahal ke sekolah harus sudah tiba sebelum jam 7 ya. Jadi Desi akhirnya datang terlambat ya. Padahal setelah bangun Desi harus persiapan lagi kan, mandi, sarapan dan yang lain ya. Nah, padahal di kelas kita ya, kita sudah membuat keyakinan kelas bahwa setiap siswa tidak datang terlambat, harus tepat waktu untuk hadir di kelas ya. Nah, kira-kira apa yang bisa Desi lakukan untuk memperbaiki kesalahan ini? Apa yang bisa Desi lakukan ke depannya? Tidur lebih cepat agar tidak terlambat itu. Tidur lebih cepat agar tidak terlambat ya, supaya dapat mengikuti kegiatan belajar dengan baik ya. Karena kalau Desiwana terlambat, Desi juga yang akan terkena imbasnya. Desi akan ketinggalan pelajaran ya. Jadi kedepannya ibu berharap Desiwana tidur lebih cepat dan tidak terlambat, datang tepat waktu ya. Baik, sekian ibu yakin kamu bisa melakukannya ya. Padahal ini sudah waktunya kita untuk belajar. Kemudian, baru nak? Kemudian silakan cuci muka dulu nak. Biar kembali segar. Silakan masuk. Nanti Abian selesai pelajaran agama, jumpain ibu dulu ya. Ibu perlu tahu apa penyebab alasan dari tindakan Abian yang tidur di dalam ruangan. Nanti selesai pelajarannya. Oke, baiklah, hari ini anak-anak kita akan mulai belajar pelajaran kita yang pertama, yaitu tentang keluargaku adalah tempat pertama dan utama aku untuk belajar. Abian, barangkali kamu sudah tahu ya kenapa ibu memanggil kamu. Kenapa nak? Sudah Bu, karena ada tidur pas pelajaran Bu. Iya, tertidur pada saat di jam pelajaran agama ya. Memang tidur adalah kebutuhan semua orang ya. Abian perlu tidur dan ibu juga perlu tidur ya. Dan ibu sadar barangkali Abian tidur karena merasa ngantuk ya. Benar? Benar ya. Namun tentunya kalau tidur di jam pelajaran ini bukan hal yang baik ya untuk dilakukan, karena kalau demikian nanti Abian akan ketinggalan pelajaran, tidak ikut aktif di dalam kegiatan-kegiatan bersama dengan teman pada saat proses belajar mengajar ya. Nah, kira-kira kenapa Abian bisa ketiduran? Karena semalam aku main game sampai larut malam. Oh, main game sampai larut malam. Sampai jam berapa nak main gamenya? Jam 11 Bu. Jam 11. Berarti kamu tidur jam
Tidur jam setengah 12. Tidur jam setengah 12, bangun Bangun jam setengah 7. setengah 7 ya. Kalau bangunnya jam setengah 7, kemudian tidurnya jam 12, itu rentang waktu yang pendek ya untuk tidur bagi anak-anak ya. Untuk masa pertumbuhanmu kamu butuh tidur yang cukup ya, supaya badannya dapat bangun, supaya kamu dapat bangun dalam keadaan segar dan penuh dengan semangat dan stamina ya. Nah, ini kedepannya ya, sebelumnya kita sudah membuat keyakinan kelas ya, bahwa semua siswa harus aktif di dalam pelajaran ya. Kalau tertidur, apakah itu termasuk sikap yang aktif? Tidak ya. Nah, untuk selanjutnya ya, berarti yang kita lakukan, apakah yang kamu lakukan tadi, apakah itu sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak. Tidak ya. Selanjutnya apa yang bisa Abian lakukan untuk memperbaiki keadaan ini? Tidak begadang. Tidak begadang, berarti tidur lebih cepat ya. Tidur lebih cepat supaya bangun juga lebih segar dan tidak ngantuk lagi di jam pelajaran ya. Jadi yakin Abian bisa melakukan ini ya. Semangat ya. Oke, sampai jumpa ya di pelajaran berikutnya. Saya merasa bahwa penerapan disiplin di kelas membuat saya dapat menyadari kesalahan saya dan dapat menemukan solusi untuk masalah saya yang terlambat datang ke sekolah. Agar saya menjadi siswa yang lebih baik, dapat hadir dengan tepat waktu. Saya merasa bahwa penerapan disiplin di kelas membuat saya dapat menyadari kesalahan saya dan dapat menemukan solusi untuk masalah saya yang tertidur di dalam kelas. Agar saya menjadi siswa yang lebih baik, dapat aktif dalam belajar.